Pak mantan Ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, ya. Kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, ya. Seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Jadi tidak Universitas pernah A. akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Enggak, verifikasi ke kan ada universitas dua. belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh. Kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka. Soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenar pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya
aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Ya. Nah ini kan Setelah tidak cermat. publik. Iya. Oleh karena saya kira ya ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ya ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Ya. Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar. Iya, saya masih berpikir positif tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar tadi saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah. Tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka, nggak apa-apa, jadi lanjutkan. baru satu nih, Narsum mengatakan, dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat pleno, kita buat draftnya, kita hadirkan expert meeting. Lalu kita uji publik. Kalau sudah jadi draftnya lagi, barulah kita bawa ke Komisi 2 untuk dikonsultasikan. Setelah itu pun masih dilakukan konsinyering dengan Kumham. Itu idealnya, kita udah tahu. Dan itu saya lakukan. Kalau itu semua total sudah dilanggar, tadi Bapak mengatakan sudah pasti ada faktor kekuasaan. Menurut Bapak gimana? Karena ini kan sudah di luar nalar. Sementara itu pejabat-pejabat yang benar-benar sudah berpendidikan. Menurut Bapak gimana? Idealnya Bapak benar. Tapi kalau ada extraordinary, benar-benar bertentangan idealnya, something wrong. Itu pengaruh kekuasaan atau melindungi seseorang? Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi prosedur administrasinya mereka tempuh, yaitu melakukan uji konsekuensi. Kalau gitu singkat, saya mau tambah lima. Apakah itu setuju bahwa memang ada faktor melindungi seseorang? Saya kasih 5 ciri. Ya, cuma 2 menit ya. Pertama adalah mereka membuatnya tidak pada waktu yang dibutuhkan. Kedua, dibuat berdasarkan SK yang lebih gampang memang membuatnya ketimbang misalnya PKPU gitu ya, apalagi undang-undang. Yang ketiga, ini hanya berhubungan dengan capres dan cawapres, tidak dengan yang lain, tidak calon kepala daerah, tidak anggota DPR dan sebagainya. Yang keempat, poin yang mereka lindungi adalah poin justru yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya keaslian ijazah, soal LHKPN dan sebagainya gitu ya. Yang kelima adalah soal pemberlakuannya yang terbalik, diberlakukan justru kala pemilu orang yang sedang berkuasa dibuka kalau orangnya tidak berkuasa. Itu kan terbalik namanya. Nah, dengan 5 ini saya sudah mengatakan tadi ada unsur ketakutan di dalam yang membuat mereka membuat aturan yang sekarang. Yang ketakutan itu boleh jadi disebabkan salah satunya ada pengaruh besar yang membayang-bayang. Pengaruh dari luar. Ya. Terima kasih sudah dua lagi kita masih tunggu jawaban nanti. Tunggu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.